Indonesia sebagai sebuah imagine community sesungguhnya dibangun berdasarkan dan diperjuangkan berdasarkan ide dan gagasan. Memang ada tentara, tetapi bukan tulang punggung dari berdirinya Indonesia Raya. Memang ada konglomerasi, baik lahir karena politik etis maupun kegigihan pribumi yang menjadi kaya, tetapi juga tidak menjadi backbone bagi lahirnya Indonesia Raya. Memang ada kelompok feodal yang mewakili aristokrasi kerajaan-kerajaan, tetapi juga bukan 11 pemain utama yang menyebabkan Indonesia merdeka. Jadi penyebab utama sekaligus agensi utama lahirnya Indonesia merdeka adalah gagasan dan ide. Representasi itu kemudian bisa dilihat dari sosok Bung Karno dan Bung Hatta. Bukan wakil feodal, bukan tentara, bukan aristokrasi, juga bukan begundal kolonial. Keduanya adalah representasi dari kaum terpelajar yang gagasannya melenting, menjauhi bahkan untuk 100-200 tahun kemudian. Bukan hanya di Indonesia dan di antara kaumnya, tetapi juga di Asia bahkan dunia. Nah, sayangnya hari ini kita sedang mengalami apa yang disebut dengan defisit ide. Pak SBY berkuasa, Pak Jokowi berkuasa, gagasannya cuma 3, utang, gadai, dan korupsi. Ada beberapa ide kecil yang digambarkan dan digemborkan sebagai ide besar seperti industrialisasi, tapi yang terjadi justru deindustrialisasi. Ada ide yang kemudian digembar-gemborkan sebagai ide yang luar biasa, misalnya dalam konteks Pak SBY 10 tahun berkuasa adalah stabilisasi. Tapi yang terjadi sesungguhnya adalah eufemisme. Ada ide yang digenjot luar biasa dalam kepemimpinan Pak Jokowi namanya infrastruktur, tapi yang terjadi sesungguhnya adalah behind the scene itu utang. Jadi 3 problem utama negara postkolonial yang disebut dengan kemiskinan, ketimpangan, dan nirliterasi itu tidak dijawab oleh 2 rezim ini untuk diselesaikan. Alih-alih diselesaikan, ia dibiarkan tumbuh dan menjadi problem kita bersama. Itu globalnya ya. Tapi pada konteks yang lebih sederhana, sebenarnya defisit ide itu bisa dilihat dari sekolah-sekolah formal. Saya kebetulan seorang dosen, kemudian meneliti, ternyata 55% skripsi yang dibuat oleh mahasiswa saya, serta mahasiswa-mahasiswa dari dosen yang lain, itu mengidap apa yang disebut dengan inlander text. Bicara politik, politiknya diambil dari barat. Bicara agama, agamanya diambil dari Arab. Bicara ekonomi, ekonominya diambil dari barat. Bicara parpol, parpol dari barat. Praktis kita tidak menemukan skripsi yang bicara politik Indonesia, ekonomi Indonesia, sosial Indonesia, pertahanan dan keamanan Indonesia. Di UI, orang yang meneliti Sudirman sebagai peletak dasar gerilya itu cuma 1 skripsinya. 2 tesis dan tidak ada disertasi soal itu. Yang ada adalah state defense dari barat, state defense dari kita tidak menemukannya. Jadi di skripsi kita itu hampir semua bicara hal ketika dia masuk ke dalam teks, maka teksnya pasti bukan teks local wisdom.
teks tentang Indonesia, teks tentang pengalaman-pengalaman Nusantara. Kita bisa datang ke perpustakaan, kita bisa datang ke toko buku dengan tema manajemen perusahaan, maka tidak pernah kita mendapatkan buku misalnya manajemen perusahaan menurut perusahaan Indonesia yang dulu lahir di zaman prakolonial, kolonial, dan prakemerdekaan. Tidak ada. Manajemen perusahaan yang kita baca, bukunya itu selalu berasal dan dari kutipan-kutipan Barat. Mulai dari Kopler sampai Kepler lah. Maka itu bukti bahwa kita dalam konteks yang lebih sederhana, defisit literasi, defisit ide, defisit gagasan itu terjadi. Nah, kalau ditingkatkan dari skripsi ke tesis, itu lebih parah. 75% isi tesis mahasiswa S2 kita itu adalah luar. Mau tesis soal kemiskinan, mau tesis soal keluarga berencana bahkan, mau tesis soal makanan, kuliner, itu semuanya rujukannya mesti rujukan yang berasal dari luar. Kita sulit sekali menemukan tesis yang rujukannya berasal dari buku-buku Indonesia, buku-buku Nusantara, buku-buku Atlantik, dan buku-buku yang pernah berkembang soal Indonesia. Lebih parah lagi ketika naik ke disertasi. Mahasiswa S3ku dan beberapa mahasiswa S3 yang dibimbing oleh teman-temanku itu makin luas rujukannya ke asing 92%. Dan lebih parah lagi, ada kebanggaan yang luar biasa dari mereka yang menulis skripsi, tesis, dan disertasi itu ketika mengutip teks-teks asing tanpa mencoba beyond teks, tanpa mencoba melakukan hibridasi dari teks itu. Semuanya dimamah secara membabi buta, seakan-akan itulah jawaban dari riset yang ia lakukan. Makanya begitu tesis, skripsi, dan disertasi itu ditransformasikan menjadi naskah akademik penyusunan undang-undang, semuanya barat atau semuanya jadi timur. Undang-undang kerukunan beragama itu sangat Arabic bias karena rujukannya adalah Timur Tengah. Undang-undang perekonomian nasional yang sempat muncul, saya baca karena saya melakukan kontra legalnya, itu juga sangat Western bias. 3 bulan terakhir saya ditunjuk oleh teman-teman untuk memimpin rancangan undang-undang kebudayaan dan pendidikan nasional. Yang kami hadapi adalah para ahli pendidikan ala Barat, para ahli pendidikan ala Arab, para ahli pendidikan ala non-Indonesia. Kita tidak memiliki ahli pendidikan Indonesia. Adanya yang saya temui itu adalah ahli pendidikan di Indonesia, karena yang ia kutip, yang ia sampaikan, yang ia baca, yang ia banggakan, yang ia imani adalah buku-buku yang menyampaikan, kesukseskan cara mendidik ala luar. Dan itu tentu saja problem, sebab belum tentu kesuksesan pendidikan di Skandinavia, di Swedia, di Amerika, di Timur Tengah, di Australia, di Afrika itu cocok untuk diterapkan di Indonesia. Saya mengalami 6 tahun studi PhD di Amerika, tahu betul dan merasakan betul bahwa beberapa kurikulum di sana itu tidak kompatibel untuk dijadikan kurikulum di Indonesia. Jadi ada soal-soal defisit ide yang luar biasa. Nah, defisit ide ini ternyata kalau disimpulkan disebut sebagai anti-intelektualisme. Nah, tipikal anti-intelektualisme itu adalah seperti yang disampaikan oleh Bung Saman atau Bung Effendi Saman, memilih orang, bukan memilih ide. Seluruh kampanye politik kita itu kampanye individual, kampanye personal, kampanye wajah, kampanye kejahiliaan. Pilih Jokowi karena dia orang sederhana. Pilih Jokowi karena dia pakai baju putih. Kita tidak menemukan pilih Jokowi karena gagasannya adalah menyelesaikan kemiskinan.
Pilih Jokowi karena gagasannya menyelesaikan pengangguran. Pilih Jokowi karena gagasannya menyelesaikan surplus TKI dan TKW. Enggak. Yang muncul adalah pilih Prabowo karena dia ganteng, pilih Prabowo karena dia laki-laki sejati, pilih Prabowo karena dia berakhiran O seperti Yudi Haryono. Tidak ada kampanye soal gagasan. Memang saat muncul di KPU, setiap capres harus merumuskan substansi kampanyenya. Tapi kita tahu persis bahwa substansi kampanye itu dibuat oleh orang-orang kayak saya. Sayalah dan teman-teman yang membuat tulisan revolusi mental. Saya dan teman-teman lah yang membuat Nawa Sengsara itu. Jadi bukan ide dari orang. Nah, memilih orang itu adalah faktualisasi dari apa yang disebut dengan anti-intelektualisme. Mengapa begitu? Ada satu riset yang kami lakukan, ternyata the theory of everything-nya karena kita mengalami apa yang disebut dengan banjir mental kolonial. Sebuah negara ketika merdeka mestinya mengkampanyekan mental konstitusional, mental Pancasila, mental proklamasi, mental Sumpah Pemuda. Tapi yang sedang terjadi dan terjadi terus-menerus adalah banjirnya mental kolonial. Dan banjir mental kolonial ini terjadi di mana-mana, dari sipil sampai militer, bahkan sipil bersenjata. Dari yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Yudikatif maksud saya. Dari sekolah formal, informal, dan informal. Ada 26 mental kolonial yang kami riset, tapi yang paling besar itu 5. Pertama, semua orang Indonesia itu mengidap apa yang disebut dengan inlander. Inlander itu mudah sekali kagum kepada orang luar, itu inlander. Jadi kita punya uang rupiah, tapi lebih kagum dan lebih suka menyimpan dolar, itu inlander. Kita tahu wanita Jawa, wanita Bali, wanita suku-suku yang lain itu cantik, tapi lebih bangga mengawini bule. Kita tahu bahwa film-film kolosal yang kita produksi, Mantili, Brahma bagus, tapi bangga sekali nonton film Hollywood, Bollywood, dan seterusnya. Jadi ada mentalitas inlander dan itu semua orang mengalami itu. Mau presiden kek, mau biku kek, mau pastor kek, mau kiai kek, mentalitas inlander itu luar biasa. Yang kedua, mentalitas instan. Sampai-sampai makanan yang paling laris di Indonesia itu mie instan. Maka kalau kita pergi ke perpustakaan, buku yang paling laris adalah Cara Cepat Membahagiakan Istri, Cara Cepat Masuk Surga, Cara Cepat Istikharah, Cara Cepat Menjadi Kaya. Cara cepat itu adalah bahasa dari apa yang disebut dengan instan. Akhirnya banyak orang melakukan instanisasi ini tidak dipikirkan. Jadi menyogok korupsi, kolusi, dan nepotisme sebenarnya adalah implementasi terbaik dari kata instan. Anak saya mau masuk, Mas Yudi, Anda kan MBA di sana, bagaimana biar masuk? Jadi pertanyaannya bukan bagaimana agar anak saya ini cerdas, jenius, menghasilkan begitu banyak produk seperti Anda, bukan begitu. Pertanyaan adalah bagaimana caranya agar anak saya masuk, cepat, lulus, karena Anda adalah anggota Majelis Wali Amanah di sana. Dan pertanyaan-pertanyaan itu saya kira kita dapatkan di mana-mana. Dan itu adalah representasi terbaik dari apa yang disebut dengan instan. Yang ketiga, miopik. Orang Indonesia itu benci sekali dengan koruptor pada hari Senin. Begitu hari Selasa koruptor bagi duit untuk bangun masjid dan gereja, hari Rabu dia diundang untuk ceramah. Jadi miopik, pendek sekali, ingatannya, pandangannya itu pendek sekali. Kita juga sudah lupa kejahatan misalnya dalam konteks Senturi. Lupalah gitu. Padahal dalam persidangan yang berhari-hari itu, nama itu disebut bolak-balik, misalnya gitu. Kita lupa kejahatan Ibu misalnya, padahal ketika sidang BLBI, sidang penjualan tanker, sidang penjualan Indosat, nama itu berkali-kali disebut. Dan kita lupa, seakan-akan beliau tidak punya dosa. Jadi kita memiliki penyakit kolonial yang disebut dengan mentalitas miopik.
Yang keempat itu mentalitas melupa. Itu juga udah luar biasa. Dan yang terakhir atau yang kelima sebenarnya dari 26 itu adalah mentalitas melupa. Ada sebuah novel bagus sekali ditulis oleh Kurnia Effendi tentang maestro lukis Indonesia Raden, siapa namanya kok lupa saya, yang melukis Diponegoro. Jadi orang ini saking hebatnya lalu diberi beasiswa ke Belanda dan keliling Eropa, lalu menjadi seorang maestro yang luar biasa. Tapi sejak itu dia bertanya-tanya mengapa produk elit Hindia Belanda adalah produk elit yang paling cepat lupa. Sebelum dia berkuasa, dia mengkritik kursi. Begitu dia duduk di kursi, dia tidak mau berdiri dari kursi. Dan contoh-contoh terbaik dari itu, misalnya hari ini adalah Ali Mokhtar Ngibulin. Wah, luar biasa dia. Dan yang lain tentu saja. Saya bisa sebut nama satu persatu dan saya siap berkelahi dengan orang-orang itu karena saya punya reputasinya. Jadi mentalitas kolonial melupa itu luar biasa dan kita semua mengidapnya. Yang membedakan adalah ada yang 90%, ada yang 70%, mungkin Bu Indra ini 10%. Yang lain bisa 60%, 70%. Nah, karena itu maka jika nanti kita memilih pemimpin, 3 hipotesa itu harus diingat dan dicarikan solusinya. Apa solusinya? Solusinya menurut saya adalah membangun mentalitas konstitusional. Apa itu mentalitas konstitusional? Mestinya pemimpin masa depan itu memahami 5 dasar statis yang binded dengan 4 dasar dinamis. 5 dasar statis itu adalah berketuhanan, berperi kemanusiaan, berpersatuan, bermusyawarah, dan berkeadilan. Jadi pilihlah pemimpin yang dia memiliki gagasan, pikiran, ucapan, dan tindakan berketuhanan. Tapi tidak cukup, karena berketuhanan yang ia miliki harus binded dengan memajukan kesejahteraan umum, menyejahterakan. Jadi dia tidak layak disebut orang yang berketuhanan kalau dia tidak bersifat, berkata, bertindak menyejahterakan. Jadi kalau ada orang tiap tahun umroh dan haji, dalam bahasa konstitusional dia tidak layak disebut berketuhanan. Sebab di dalam dirinya lupa tugas menyejahterakan. Tapi itu juga tidak cukup, dia harus mencerdaskan. Jadi kalau dia seorang profesor, dia seorang PhD, dia seorang doktor, dia seorang master, dia seorang sarjana, tidak layak disebut bertuhan kecuali ketika dia menyejahterakan juga mencerdaskan. Ada waktunya untuk berbagi, ada waktunya untuk saling mengkritisi. Tapi itu juga tidak cukup. Di dalam dirinya harus ada mentalitas berketuhanan yang melindungi. Jadi alangkah anehnya kalau pemimpin kita itu membiarkan pembakaran rumah ibadah, pentakfiran kepada kelompok lain, penghinaan terhadap kepercayaan orang lain, sebab di dalam tradisi mental konstitusional itu mestinya dia berketuhanan yang melindungi. Bukan hanya kepada orang yang beragama menurut saya, termasuk orang yang tidak beragama. Karena orang tidak beragama itu belum tentu dia ateis. Sebab spiritualism dalam pengertian yang paling sederhana adalah dia mempercayai kekuatan di luar dirinya. That's the religion. Itu harus dilindungi. Tapi juga tidak cukup, karena melindungi itu hanya 1 dari 3 yang sebelumnya. Yang keempat itu harus menertibkan. Kan dasar dinamisnya itu kan melindungi, mencerdaskan, menyejahterakan, dan mentertibkan. Karena mentertibkan ini bagian dari ikut serta dalam ketertiban dunia. Jadi kalau tidak tertib, dia bertuhan, dia beragama, dia beriman, tetapi tidak tertib, ya sebenarnya dia tidak layak disebut sebagai orang yang bertuhan. Demikian pula ketika ketika kita menerjemahkan berkemanusiaan, berpersatuan, bermusyawarah, dan berkeadilan.
Jadi 5 yang statis ini tidak bisa dirubah sebagai sebuah konsensus dasar kita dalam berbangsa dan bernegara. Tapi 4 dasar dinamisnya itu bisa dikurangi, bisa ditambah. Yang itu harus binded. Karena itu kalau memilih pemimpin dan pemimpin itu akan seperti yang kita bayangkan, seperti yang kita idamkan, seperti yang kita harapkan, mestinya pemimpin itu refleksi ucapannya adalah refleksi dari mentalitas konstitusional. Jika tidak pernah muncul dari mulutnya mentalitas konstitusional itu, sebaiknya dia haram dipilih. Suruh pulang kampung ke Solo, jadikan tukang angon bebek. Billahi taufik wali saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai para pemimpin, suara belajar lagi tentang